Halo semuanya, good morning. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, yuk kita doa bersama. Put your hands, close your eyes, let's pray. 1, 2, 3. Thank you Jesus for bringing us here safely. Now we want to study. Please help us to be good boys and good girls. In Jesus' name we pray. Amen. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Oke, kemarin kalian sudah belajar kan tentang menari. Nah, siapa yang sudah berlatih di rumah? Semuanya sudah berlatih kan? Nah, Miss Jessica mau kasih tahu menari itu ada bermacam caranya. Yang pertama, menari dengan berpasangan. Apa sih itu berpasangan? Berpasangan adalah menari yang dilakukan oleh dua orang. Bisa dengan laki-laki atau perempuan, atau juga bisa perempuan-perempuan, atau bisa juga dengan laki-laki dan laki-laki. Contohnya adalah tari Zapin dari Riau dan tari Golek Menak dari Jogja. Nah, yang kedua, tari berkelompok. Biasanya dilakukan oleh beberapa orang, bisa dalam jumlah yang banyak. Nah, contohnya adalah tari zaman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari cakalele dari Maluku. Dan yang terakhir, itu bisa dilakukan dengan cara menari tunggal atau sendirian. Contohnya apa sih? Yaitu tari Gatot Kaca. Tari Gatot Kaca berasal dari Jawa Tengah. Tari Legok berasal dari Bali. Demikian adalah cara untuk menari. Demikian cara menari. Nah, kalau kita mau menari dengan baik, selain berlatih, kita juga memerlukan makanan yang sehat bagi tubuh kita dan juga bergizi. Nah, makanan yang menyehatkan itu makanan yang bagaimana ya? Yang pertama, dia perlu yang namanya karbohidrat. Selain itu, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, Miss Jessica mau jelasin nih satu-satu. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu biasa dikandung oleh nasi, jagung, sagu, ubi, kentang. Selanjutnya protein. Protein dibagi jadi dua. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati biasanya didapat dari tumbuhan. Contohnya tempe dan tahu. Dan yang kedua, protein hewani. Protein hewani itu biasanya terdapat di hewan. Contohnya adalah ikan, dari susu, dari daging, dan juga dari telur. Selanjutnya, lemak terdapat dari daging, keju, mentega, dan susu. Selanjutnya, vitamin. Vitamin biasanya terdapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, bisa sih mau jelasin nih dari manfaat dari vitamin A. Vitamin A itu untuk menjaga kesehatan, terutama buat mata kita. Nah, biasanya terdapat di wortel. Siapa yang suka makan wortel? Jessica juga suka makan wortel loh. Tapi kalian tahu nggak? Kalau kita kekurangan vitamin A, maka akan terjadi gangguan di mata. Gangguannya apa sih? Yaitu penglihatan kita akan berkurang. Ketika lampu redup atau ketika pencahayaannya kurang, kita tidak akan bisa melihat dengan jelas. Ataupun ketika malam hari, kita tidak akan bisa melihat. Vitamin B. Vitamin B untuk meningkatkan energi otak dan metabolisme sel. Nah, kalian tahu nggak? Vitamin B itu bisa diperoleh dari daging, ikan, sayur, kacang, dan masih banyak lagi. Nah, akibat kekurangan dari vitamin B adalah terjadinya diare dan bisa juga mengakibatkan anemia,
dan ada juga bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kita bisa memperoleh vitamin C dari tomat, nanas, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, akibatnya kalau kita kekurangan vitamin C adalah kita bisa sariawan, gusi berdarah, bibir pecah-pecah. Vitamin D. Vitamin D membantu untuk pertumbuhan tulang kita. Nah, kita bisa mendapatkan vitamin D dari minyak ikan, susu, mentega, telur. Akibatnya kalau kita kekurangan vitamin D, kita bisa punya penyakit tulang dan pertumbuhan tulang kita itu bisa tidak sempurna loh. Vitamin E. Vitamin E dapat melindungi sel-sel dari kerusakan dan selain itu juga membentuk sel darah merah. Kita bisa mendapatkan vitamin E ini dari kecambah, susu, telur, mentega, dan juga daging. Nah, akibat ketika kita kekurangan vitamin E adalah kesulitan beraktivitas berjalan dan juga kesulitan untuk memegang sesuatu. Selanjutnya, mineral kita bisa dapatkan dari air. Nah, kita sudah belajar tentang berbagai manfaat dari makanan yang sehat dan bergizi. Kalian tahu nggak kalau kita tidak makan, maka tubuh kita akan lemas. Ketika tubuh kita lemas, kita akan sakit. Kalau kita sudah sakit, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kita harus bisa menghargai makanan. Kita nggak boleh pilih makanan. Kita harus menghargai semua makanan yang sudah dibuat oleh mama kita. Nah, di rumah kita banyak sekali perbedaan. Contohnya apa ya? Betul sekali. Jadi, contohnya adalah kalau di rumah kakak suka makan ayam, sedangkan adek suka makan ikan. Itu adalah salah satu contoh perbedaan yang ada di keluarga kita. Kira-kira apa yang makanan kesukaan kamu? Nah, menurut kamu, apakah sama makanan kesukaan kamu dengan makanan kesukaan keluarga kamu? Tentu saja beda. Nah, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai ya. Demikian pembelajaran hari ini, kita sudah belajar banyak hal. Dari makanan sehat, menari, dan juga menghargai orang lain. Nah, sekarang kita akan berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Thank you Jesus for blessing us today. Now we want to go home. Please us home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye semuanya.